Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM 2114030068 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelestarian Pancasila. Yang pertama adalah pengertian kelestarian Pancasila. Melestarikan nilai-nilai Pancasila adalah kegiatan atau upaya dilakukan agar nilai-nilai Pancasila tetap lestari dan tidak pernah dilupakan oleh warga negara Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan dan cita-citanya. Yang kedua adalah hal-hal yang perlu dilestarikan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah merupakan bentuk keyakinan yang berpangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama. Yang keempat, mengembangkan kehidupan toleransi baik antar umat maupun antar umat beragama. Yang kelima, mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang menyangkut hak yang paling asasi. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah merupakan kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya. Yang kedua, adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, yang adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. Yang ketiga, manusia Indonesia adalah bagian dari warga negara dunia, meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan. Yang keempat, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang kelima, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan. Yang kedua, manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnis. Yang ketiga, menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi tradisi, perjuangan, dan kerelaan untuk berkorban, serta membela kehormatan bangsa dan negara. Yang kelima, adanya nilai patriotik, serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Yang kedua, musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keajaiban yang tinggi. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Yang keempat, menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksa sesuatu kepada orang lain. Yang kelima, menghargai sikap etnis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat baik kepada manusia maupun kepada Tuhannya. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, setiap rakyat Indonesia diperlukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Yang kedua, tidak adanya tirani minoritas dan mayoritas. Yang ketiga, adanya kesetaraan, keseimbangan, dan keselarasan hak serta kewajiban rakyat Indonesia. Yang keempat, kedermawanan terhadap sesama
sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja keras. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga adalah pentingnya pelestarian nilai Pancasila bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila harus bisa dilestarikan karena Pancasila merupakan sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia dan telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara.